ya kan? Masalah film itu dia jadi preman. Wih, ngeri kali no. Dia ada di atas. Kemana peranku? Aku gak tahu. Hancur. Harusnya mereka paham terhadap rambu-rambu, ya kan? Apalagi itu tempat umum ya. Jadi kalaulah misalnya yang memberi ikhlasnya 500.000 sebulan, misalnya, ya insya Allah mudah-mudahan yang nerima lebih ikhlas lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Baik teman-teman sekalian di channel Sajali Sinaga. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul ya bersama teman-teman seperjuangan. Merdeka. Merdeka. Kebetulan ini saya datang ya, ada kedatangan tamu nih. Ini yang pertama ya, namanya Ustadz Hardiansyah atau Unang ya panggilannya, Ustadz Nanang. Unang. Dari penampilan macam pemain DJ kan. Iya. Pemain DJ ya kan. Pokoknya baru inilah kami buat acara ketemu reunian. Udah lama ya. Akibat kesibukan berbuat atau main film, jadi agak tertunda ngobrol lah segala macam. Ini kita minum kopi dulu ya. Kopi apa nih? Itu namanya kopi lumpur lapindo. Karena warnanya macam lumpur ya. Nanti bisa kalau yang mau pesan kopinya sama beliau saja ya kan. Nah, yang di sana namanya siapa? Ya, assalamualaikum. Nama saya Rian ya. Ya, Rian. Rian Jombang Jawa Timur, pembunuh berantai bisa. Wah, siapa? Jadi Sebutkan marganya. marganya ada. Margaret. Jadi ini kita berembuk dulu. Ini kira-kira mau bahas apa ini, ya kan? Yang lagi trending di YouTube, di TikTok suka hati. Yang mana ya kira-kira kita pilih? Kira-kira bebas. Nah, jadi saya akan tanya kepada beliau-beliau ini, ya kan? Masalah yang lagi trending. Citi apa namanya? Yang fashion itu. Citayam ya, Citayam Fashion Week. Ya. Jadi dari mana dulu? Sini atau sana? Dari Mas Rian dulu ya. Ya. Menurut Mas Rian, ya, masalah Citayam Fashion Week itu gimana pandangan? Itu kan rame tuh, ya. Itu di jalan umum lagi, ya kan? Membuat kemacetan dan sebagainya. Jadi orang berlalu lalang itu susah. Nah, jadi menurut pandangan Mas Rian ini gimana kalau menilai? Apakah itu baik atau buruk atau punya dampak? Nah, kan itu bergaya-gaya kan. Oke. Kalau di perlombaan masjid musola apa namanya, Ustaz? Fashion show. Fashion show. Itu ada tempatnya, Ada, ya kan? ada. Nah, ini di jalan umum. Nah, itu yang mau kita bahas. Oke, silakan Mas Rian. Oke. Sebelumnya saya mohon izin tidak mau menyinggung siapa-siapa lah ya. Oke, mantap. Nah, karena dalam hal ini saya netral. Nah, saya tidak mau membela siapa-siapa. Cuman kalau disuruh saya berkomentar mengenai Fashion Week itu Citayam tuh ya, memang benar. Ada bagusnya yang namanya pameran fashion itu sendiri juga seni gitu tuh. Nah, termasuk seni berpakaian tuh kan. Mungkin pihak mungkin ada desainer yang mungkin bisa menyedatkan idenya di situ tuh. Nah, bisa dijadikan
desainer apa? Desain pakaian yang lebih menarik lagi atau untuk model itu Ah. kan begitu. Mungkin bisa Iya, jadi iya. ide. Nah, makanya bisa dibilang itu seni juga. Cuman Seni. nah, Betul, penempatan betul. tuh. Penempatan Nah, ya. penempatannya yang kurang, mungkin banyak efek-efek yang bisa dibilang nggak pada tempatnya tuh. Nah, Ya, ya. seperti tempatnya ya mungkin di jalan raya tuh kan kita tahu sendiri. Nah, Ya, ini namanya zebra betul. cross. Zebra cross Nah, ya. yang kedua udah pasti itu memang umum tuh ya, tempat umum gitu. Nah, yang namanya tempat umum, tempat publik tuh gitu. Tempat publik. Nah, jadi tempat publik memang benar yang namanya itu tempat memang di kota ya kalau bilang ya. Ya. Nah, di kota penempatnya. Memang Jalan benar tempatnya strategis tuh. Nah, yang namanya kota pasti strategis. Cuman kalau di jalan gitu jelas. Nah, mungkin bisa kayak banyak ya kan. Polisi pasti pada membubarkan tuh. Ya, itu Nah, beritanya udah bubar. nah, udah jelas tuh. Udah jelas. Nah, makanya dibilang nggak cocok di tempatnya. Ya, oke. Itu menurut Mas Rian. Ya, Nah, kalau menurut terima kasih. Unang gimana, Ustadz Anang? Oke. Kalau boleh jujur Ya. Apa ini? soal Citayam ini saya kurang up to date, tetapi ada sedikit gambaran dari yang dijelaskan Bang Rian tadi ya, Ya. soal bagaimana seorang model Orang model. untuk menampilkan Ya. bagaimana tata busana yang didesain sedemikian rupa kemudian ditampilkan oleh orang banyak, itu hal yang biasa. Namun sesuai dengan yang disampaikan oleh Bang Rian tadi, bahwa harusnya mereka paham terhadap rambu-rambu, ya kan, apalagi itu tempat umum ya, menurut saya kurang layak lah begitu. Ya. Kendati pun demikian, saya rasa ada baiknya ya kan mereka membuat satu tempat lokasi, tertentu ya kan yang bisa dijadikan sebagai acara tersebut. Ya, betul betul. Nah, kalaupun misalnya mau di tengah jalan juga karena kehabisan nakal misalnya, dibuat agak tingkat dia kan. Tingkat. Ya dibuat tingkat ya. Jadi mereka di atas tidak mengganggu lalu lalang ya. Gitu. Bisa buat kayak jembatan penyeberangan. Nah, jembatan layang gitu, di atas jembatan itu aja mereka. Kalau Jadi memang udah kehabisan penontonnya nakal, gimana? Penontonnya nengok. ya nengkak gini lah terpaksa. Kalau nggak didesain lah sedemikian rupa supaya yang menonton juga merasa nyaman dan lain sebagainya. Ya. Nah, gitu. Oke. Saya rasa itu. Ya, teman-teman sekalian, jadi itu ya. Fashion Week itu atau fashion show itu sebenarnya seni ya, dibilang Mas Rian. Cuman ada satu ya, carilah lokasi yang betul-betul mengadakan tempat audisi. Oke, jadi itulah kesimpulan dari beliau-beliau ini ya kan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ya kan. Ini kan udah lama nggak jumpa ya kan, tak bersua ya kan. Ini dari Mas Rian lagi nih. Ya. Ya. Oke. Jadi saya ingin tanya-tanya, kebetulan Mas Rian nih baru muncul di acara channel Saja di Sinaga. Sebenarnya udah muncul ya di film Marbut Musola ya kan. Perdana untuk podcast. Nah, ya perdana podcast. Kemudian film berikutnya tentang saudara ya kan. Wah, kalau masalah itu nanti kita bahas ya. Nah, Masalah belakang film bisa. itu ya kan. Masalah film itu dia jadi preman. Wih, ngeri kali no. Apa Jangan Mas Yan aktingnya. Jangan. Terlalu vulgar. Dia di atas. Kemana peranku? Aku gak tahu. Hancur. Ya. Jadi kita mau tanya profil biodata beliau nih ya. Di mana namanya siapa, alamatnya, status ya kan, udah menikah atau belum ya kan? Aduh. Jadi tempat kerjanya di mana dan sebagainya, atau sekarang pendidikannya apa?
Jadi Mas Yan, saya pengen tanya dulu nama, alamat, ya kan, status, kemudian ya pekerjaan. Ya. Nah itu, coba Mas Yan jelaskan dulu supaya teman-teman tahu ini. Oke. Wah, aktor terbaik di. Terbaik apa ini? Senang aja Mas ya. Nanti ada hadiah murihnya. Aduh, mati. Aktor terbaik ya. Ayo, ajab. Terbaik untuk disingkirkan ya. Oke, mungkin sebelumnya memang belum ada di bagian dunia maya ini, belum ada yang kenal saya ini ya. Belum ada. Baik dunia maya, mau itu sosial media atau akun yang lainnya itu ya nggak pernah tahu saya itu. Cuman tahu trial film aja ya. Oke, perkenalan nama saya Rian ya, nama lengkapnya Rian Dudinata. Nah, saya tinggal di Jalan Diponegoro tuh, dekat Simpang Malik. Sekarang alamatnya. Nah, mungkin bisa main-main ke rumah ya. Kalau bila perlu mau nimpuk ya kan. Kira-kira pala ya kan nama Pranawa. Yang sok-sok garang tuh. Nah, bisa dibilang boleh lah, dekat-dekat kota juga lah masihan. Masih gampang dicari teman-teman. Yang terakhir nih apa tadi? Apa? Status? Aduh, janganlah. Ya status biasalah. Udah nikah? Belum. Belum. Oh. Nah, masih belum yang sender. kedua? Janganlah nanti. Satu aja belum. Oke. Ya mungkin bisa dibilang ya udah. Untuk podcast kali ini memang perdana saya di sini ya. Iya. Benar-benar perdana nih, nggak pernah podcast sama siapapun ya. Iya. Jadi mungkin sekian lah pernah saya. Kalau dibilang pekerjaan bisa bilang masih mocok-mocok lah. Mocok. Nah, Iya. Ya. Apa itu Mas Yan? apa aja bisa dikerjain lah. Apa aja? Iya. Berarti multi talent. Ya. Daripada enggak. Kenapa Mas Yan multi talent gitu? Bukan multi talent namanya. Daripada yang Daripada ianya enggak. kepaksa semua. Faktor keadaan ya. Oke. Itu jelas. Mungkin ya nggak saya aja tuh. Di luar banyak kan, di luar lain kan masih banyak orang yang gini juga tuh. Nah, nggak satu dua tuh. Apalagi yang namanya selepas Covid ya. Pasti semua. Kacau semua ya. Kacau semua. Oh. Nah, sebelum Covid pun bahkan saya parkir tuh. Wih, parkir ya. Nah, Iya. parkir. Parkir anak sekolah. Karena anak sekolah yang waktu Covid udah pada hilang semua itu ya. Nggak berwujud lagi. Kendaraannya pun gaib ya. Gaib tuh. Jadi udah nggak ada lagi kendaraan. Nah, jadi ya udahlah, paksa pensiun lah. Untung udah lunas kereta. Ya. Udah lunas dah. Jangan istri yang kredit. Jangan. Nanti mau nikah kredit. Ya. Nah, mungkin ya itulah sekian dari saya ya. Pendidikan. Oh, pendidikan. Oke. Pendidikan apa nih? SMA kah apa? Saat ini. Oke. Saat ini saya kuliah di kampus Islam tercinta di Asahan ya. Oh, kampus Islam. Oh, ya. Oke, Darul Ulum bisa dibilang. Darul Ulum. Nah, bisa dan sekarang ini menjalani semester 5 tuh. Bakal jadi udut tuh ya. Udah rokok. Universitas Darul Ulum. Padahal institut sekarang tuh. Tapi angin-angin denger ini Mas Yan katanya jadi asdos ya. Nah, kapan yang bilang? Siapa yang bilang saya asdos? Mungkin begini. Oke. Mungkin karena bisa dibilang ya di kampus tuh bukan istilahnya saya mau caper jaga juga kan gitu. Nah, yang namanya mahasiswa ya pasti interaksi sama dosen itu pasti itu. Nah, tapi mungkin yang namanya mungkin pandangan orang yang paling dekat sama dosen ya saya tuh. Karena dulu saya memang dibilang kosma. Nah, saya kalau bisa dibilang kayak sekarang tuh ketua kelas ya. Ketua kelas. Nah, yang kan harus berhadapan sama dosen selalu tuh tiap hari. Makanya mau nggak mau memang harus berhadapan sama dosen. Dan kemudian bisa dibilang yang bilang asdos itu karena nampak ya Bang Dedek ya. Nah, kasih ngomong gitu. Sering kali dia bilang tuh asdos tuh. Nah, karena kebetulan yang kan ikut sama bank sampah tuh ya kan. Nah, yang namanya bank sampah yang ada kan juga pihak dosen saya sendiri juga tuh.
Nah, jadi yang mengajukan tuh dia yang bawakan saya ke situ juga. Mungkin karena saya bisa dibilang dekat sama dosen tuh ya mungkin bilang asdos gitu ya. Ya. Oke, jadi itu dia tadi. Ya, nanti kita akan lanjut lagi. Kemudian kita akan tanya-tanya kepada eh, Bang Ustadz Nanang ini ya. Saya dengar-dengar nih, Ustadz sekarang sudah menjadi kepala sekolah, ya kan, di suatu lembaga Oh, pendidikan ya. Ya, taman kanak-kanak. Nah, jadi ini cuman nih ceritanya kok bisa jadi kepala sekolah? Dulu nggak kepala sekolah dulu. Dulu cuman guru ngaji biasa ya kan. Tahu-tahu, wah, disulap dia. Jadi kepala sekolah. Ya. Dalam hitungan bulan aja jadi. Oke. pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? belum terlanjut. Ya, Eh, ya jadi kan dari setelah awal-awal Ustadz menjadi kepala sekolah lah. Nah, itu gimana kok bisa jadi kepala sekolah, ya kan? Iya. Penasaran ya kan teman-teman? Ini boleh promosi juga kan? Promosi boleh. Iya. Jadi mengawali karir itu kita step by step Betul. dari dasar Dari gitu dasar. kan. Nah, kemudian lambat laun alhamdulillah hari ini saya dipercaya sebagai ya bisa dibilang pimpinan lah ya kan di sebuah lembaga taman kanak-kanak yang diberi nama TKIT Cahaya Iman yang beralamat di Jalan Cokro Aminoto Gang Timah. Ya, Jadi kepada rekan-rekan. ayah bunda yang punya buah hati di usia 5 sampai 6 tahun bisalah kiranya mendaftarkan diri atau anak daripada ayah bunda di TK tersebut. Gitu ya. Betul, betul. Nah, sebenarnya itu karena nggak ada pilihan lain. Saya sebagai pimpinan di situ gitu kan. Karena nggak ada pilihan, jadi secara terpaksa mungkin saya di situ diamanahkan. Dan kemudian karena itu sudah bentuknya yayasan, lantas saya juga dipercaya sebagai ketua yayasan di sana. Maka hari ini kita masih berjibaku dalam tugas-tugas yang ada untuk membesarkan insya Allah ya kan lembaga tersebut. Itu targetnya Ustadz. Ya, Tapi itu semua proses. ya Gitu. proses ya kan. Nah, jadi kita balik lagi ke Mas Yan. Oke. Mas Yan, saya pengen nanya nih ya kan. Mas Yan ini kan selain dipanggil Ustadz ya kan. Ustadz ya? Ya, biasa aja. Iya. Om. Om boleh. Om boleh ya kan. Saya pengen tanya, Ustadz kan ngajar ngaji juga ya kan? Oke, bisa Ya, bilang ya. ngajar ngaji itu dari siang ya Siang. sampai malam. Iya. Nah, jadi saya pengen tanya, kira-kira ada nggak suka dukanya? Oh, Nah, dari mulai ngajar, dari keterlambatan entah masalah. Langsung dibuka ya. Ini dibuka nggak ini? Hah? Privasi. Oh, privasi ya kan, privasi nggak boleh ya kan. Nah, suka dukanya. Hah? Nanti kena komen sama netizen. Yang komen wali murid pula. Besok langsung cari. Kena sindir dari podcast. habis. Oh, malah anak udah sebulan loh kau ngaji. Nonton dia dulu. Oke. Oke. Jadi apa nih Mas Yan suka Oke. dukanya dalam mengajar anak ngaji nih dari yang Iqra sampai Quran lah, ada kan Mas Yan? Ada. Ya.
apa yang paling suka dan apa yang paling duka gitu. Oke. Ya. Masalah suka duka pertama ya. Ya oke. Yang namanya anak-anak tuh pasti butuh bimbingan penuh tuh ya. Nah, namanya anak-anak kita kalau mengajar anak-anak. Jadi bagian sukanya itu ketika kalau yang namanya ngaji itu kan anak-anak berebut tuh datang tuh. Berebut. Ya, maksudnya baru untuk ngaji. Oh, Nah, iya, iya. kalau datang bahkan ada yang tonjok-tonjokan gara-gara mau cepat-cepat ngaji itu kan. Nah, berarti ada istilahnya mungkin sekarang ini masih ada niat anak-anak untuk ada yang ngaji itu, benar-benar ngaji itu. Jadi enggak dibilang kalau dibilang anak-anak pada malas ngaji mungkin ada beberapa. Cuman ada juga kalau misalnya kita ngaji dia datang berebut. Nah, itu sukanya. Jadi enggak terlalu sulit untuk mengatur apa gitu bagaimana. Tapi yang namanya dukanya kalau mengajar anak-anak ya kan. Iya. Nah, pasti payah membimbingnya betapa ginggingnya itu ya. Oh, Nah, gingging. nah. Ya, dari segi apa itu ginggingnya? Kadang ada yang bahkan masih baca doa aja itu kan masih mau main-main tuh namanya anak-anak itu. Enggak, masih datang masih mandi enggak? Ada, itu jelas tuh. Bahkan ada yang masih main-main panggil mamanya sini lah. Nah, itu jelas tuh. Nah. Masih main-main tuh, masih main sepeda tuh depan tuh. Nah, dipanggil sama mamanya dulu baru. Panggil ya. Nah, nunggunya Nunggu udah berat. lah, ya Nah, kan? nunggu juga. Nah, berulat jadi ya kan. Kalau nggak sabar-sabar kayak mana Mas? Nah, mungkin bisa antukan pala gini. Iya. Mau ngedik anaknya nggak mungkin tuh. Nah, kan gitu. Jadi mungkin nggak suka dukanya. Itu yang untuk bagian anak-anak ya. Nah, Iya. yang untuk anak-anak. Yang dewasa, nah, Ada juga dewasa. ada. Maksudnya remaja ya. Nah, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, ada yang perempuan laki-laki. Itu bukan mikirin enaknya aja. Mikir susah ngajarinya. Ya kalau yang perempuan biasanya gini, Mas Yan. Ngajarnya 4 lembar. Sebenarnya enaknya bukan lain. Lebih enak diatur gitu. Oh, diatur. Karena besar kan. Iya. Udah tua dia. Iya. Iya, Itu. betul. Bisa dibilang ya, itu sukanya bisa dibilang Ustadz Nanang tadi ya, dibilang enak, nggak parah diatur tuh, udah memang ngaji. Nah, tinggal kalau misalnya cuman dukanya pasti kalau misalnya ada kan masih ada yang ikro juga tuh. Ikro. Nah, bahkan udah SMA Mas Ikro. masih ikro tuh belajar. Nah, itu agak susah bimbingnya juga. Ya seperti nulis di atas apa namanya? Air ya. Nah, ya. Bukan di atas batu ya Di kan? atas batu masih gini. Gini-gini apa nih Mas ya? Walaupun susah, Pak ya, tapi bebekas juga tuh. Oh, Batu betul, tuh. betul. Mana? Batu. Batu. Kita walaupun Nampak keras dia, ya, tetap nampak pikirannya. tuh. Nah, Kok di air? kalau di air mau gini-gini pun juga nggak bakal nampak tuh yang namanya. Iya ya. Nah, kan Betul, gitu. betul. Itulah suka dukanya. Suka dukanya. Kalau ditanya suka dukanya. Ya. Oke, kembali ke Mas Kunang ya. Ini boleh nanya kan? Boleh lah, boleh. Betul. Betul. Nanti sakit hati. Enggak. Tes lalu tes. Ini ya kan, Ustadz. Dengar nih, Ustadz nih kan imam di Asyifa. Naam. Ya. Kurang lebih ada setahun ya kan. Ya, setahun Setahun apa 2 ya, tahun. setahun. Ya. Jadi Ustadz nih nggak ngisi lagi ya kan sampai saat ini. Jadi kira-kira ada apa itu Ustadz? Oke. Ya. Kalau soal itu saya membahasnya tidak mau terlalu dalam ya. Cuman yang jelas kalau saya ditanya orang, saya jawab habis kontrak, itu aja. Habis kontrak. Habis kontrak. Iya. Karena kalau sudah habis kontrak gitu kan, tergantung si perusahaan gitu ya. Nah, atau lembaga itu mau diteruskan atau tidak gitu ya kan. Iya. Saya rasa itu jawaban yang terbaik. Jadi jemaah-jemaah situ gimana tanggapannya? Jemaah-jemaah Ya, Asyifa. sampai hari ini jemaah-jemaah itu tetap ngechat saya. Bahkan ada yang nanya bagaimana kabarnya. Baru tadi saya ditanya sama jemaah di sana, kalau ngundang ustadz atau ustazah ngisi pengajian kira-kira berapa lah itu katanya. Wow. Gitu. Berapa? Iya, dia tanya begitu. Ya udah saya jawablah sesuai dengan biasanya gitu kan. Gitu. Biasanya. Jadi komunikasi itu tetap insya Allah.
Oh gitu ya. Hmm. Nah itu tadi masalah apa ya? Eh ini boleh tanya lagi kan? Boleh boleh. Ini kan Ini podcastnya gawat nih. Jujur kali gawat ah. Lembaga loh. nggak. Jadi kan guru ngaji ya kan, Mas Unang. Jadi kan kita kadang agak bimbang gitu. Ya kita kan nggak mau menjual ayat-ayat Quran ya kan. Nanti kalau kita patokkan sekian, wah itu sama saja ya kan. Iya. Ya. Jadi gimana itu caranya kalau ada misalnya orang tua atau wali murid, berapa ini kira-kira Pak? Jadi apalah jawaban yang pantas untuk kita apa kan? Oke. Sebenarnya ini kalau saya bahas pun ya agaknya kurang normatif ya, kurang etis. Tapi karena dicecar dengan pertanyaan itu, ya saya jawab sesuai dengan apa yang ada di isi kepala saya lah ya kan. Oke. Soal apa namanya? Kalau ada misalnya orang tua murid yang menanya berapalah kira-kira sebulan, maka jawaban yang sering saya sampaikan itu konsepnya bukan seikhlas hati, tapi saya katakan sepantasnya. Iya betul. Ya kan, Sepantasnya, sepantasnya. Karena kalau seikhlas hati ini agak apa ya kita? 1000 pun ya. Nah, karena konsep Netizen lu. karena gini, Sorry. konsep ikhlas ini sebenarnya tidak dituntut kepada yang menerima saja, tapi yang memberi juga harus Ikhlas. Jadi yang Betul. menerima dan yang memberi harus sama-sama ikhlas. Contoh, ini mohon maaf ya kan, contoh. Ya. Misal si pemberi ikhlasnya dia ngasih 5.000 misalnya, tapi si penerima dia nggak ikhlas 5.000, maka Mengutuk ini ya nggak kan? masuk dalam konsep seikhlas hati. Iya. Jadi kalaulah misalnya yang memberi ikhlasnya 500.000 sebulan misalnya, ya insya Allah mudah-mudahan yang nerima lebih ikhlas lagi. Iya. Iya. Gitu loh. Jadi dia Ikhlas itu ya. ya itu insya Allah ikhlas. Jadi Karena nggak ada kutukan dia kan. Gitu. Takutnya bukan apa-apa Ustadz. Iya. Hal inilah yang harus menjadi apa ya, konsumsi banyak orang tentang konsep ikhlas tadi. Yang kedua, dengan harapan kita lebih menghargai lah guru-guru ngaji, Perjuangannya itu, guru-guru ya kan? agama, karena Yang tidak mengenal huruf ya kan? iya, karena gini, luar apapun biasa itu. ceritanya, yang namanya ilmu Quran itu akan dibawa sampai mati. Betul. Ya kan? Menjadi amal ya. Kita sebagai orang tua hari ini mampu kok Meleskan meleskan, anaknya, apa namanya? bahkan jutaan ya. Privatnya. Les. Itu dengan biaya yang cukup fantastis. Betul. Kita sanggup Sanggup dalam urusan ilmu dunia. ilmu dunia. Tapi kenapa kemudian akhirat. ketika itu berbicara ilmu akhirat, maka orang Hitungan. sering menyebutnya dengan berarti dia nggak beramal dong. Kalau saya bilang gini, amal itu kan pribadinya seseorang, tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan dia gitu loh. Nah, Ya. tapi ini matematis ya, kita sistem matematis. Sebab gini, bayangkan aja kalau ada guru-guru kita ya kan, para ustadz yang ngisi pengajian kemudian kita bayar dengan tidak pantas misalnya. Ini akan berdampak pada keesokan harinya. Besok nggak mau lagi dipanggil. Ya kan? Bayangkanlah, kita dari sini misalnya kan, berangkat ke kampung orang tua Mas Rian di Tenjoan misalnya kan, dikasih 2.000 perak, mungkin mau lagi. Maksud mau? Hah? Mau. Oh no. Gitu loh. Jadi ya artinya apalah, lebih etis aja gitu memberi itu. Iya. Saya rasa itu.
Jadi konsep ikhlas itu si pemberi dan penerima sama-sama senang. Ikhlas ya, sama-sama Sama-sama senang. menerima. Tidak ada Gunjingan. mengutuk ya di balik layar dan sebagainya ya kan. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir ya untuk menutupi acara kita di pagi hari ini ya kan. Karena udah setengah jam juga. Jadi saya ingin bertanya kepada Mas Yan dulu. Ya. Jadi ini kan metode tentang kita kan tarbiyah ya, pendidikan. Syariah. Ya, Mas Yan syariah. Jadi sama itu ya. Masalah hukum. Jadi Mas Yan, ini karena Mas Yan guru ngaji nih. Menurut Mas Yan itu kalau kita bicara tentang metode dalam mengajar ya kan Mas Yan ya kan. Itu pasti cara supaya anak itu bisa mengikutinya. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau kebanyakan teori itu gimana itu? Oh. Oke. Misalnya gini, teori ini anak belum mampu, ya kan? Ganti teori lain. Teori ini belum mampu juga, belum siap ini, belum siap. Iya. Soalnya ada dia teori, saya setahun teori ini nggak berhasil saya ganti. Contoh macam gitu. kurikulum pendidikan. Ya, oke. Dari KTSP K13 sampai kurikulum merdeka. Jadi K13 saja belum siap, masuk berubah lagi. Merdeka ya. Merdeka. Ya. Jadi gimana pandangan Mas Yan? Apakah setiap pergantian kurikulum itu apakah anak-anak ini bisa mengerti? Nah, itu tadi. Ya. Soalnya di Facebook itu saya lihat cuplikan anak-anak berani mengeluhkan hal itu ke Menteri Pendidikan. Ya. Jadi gimana menurut pandangan Mas Yan? Apakah setiap pergantian teori atau apapun itu metode, apakah bisa menjamin kemajuan pendidikan di negara kita ini? Oke. Sebelumnya izin ya saya sebelumnya sama semua. Ya. Bisa dibilang bukan ahli hukum nih saya ya. Jadi jangan bilang sok-sokan tuh ya. Nah, karena cuman hanya saja yang namanya di hukum ini kan saya mengkaji itu. Nah, pasti mengkaji. Nah, jadi bukan ahli itu. Nah, jadi mungkin yang namanya mengkaji pasti mengamati. Nah, mengamati apa perkembangan sih ini. Itu memang kajian saya juga tuh, kan gitu. Ya. Jadi bisa dibilang kalau dibilang kurikulum, mungkin bisa dibilang bukan penyelesaian namanya itu ya. Yang namanya ganti kurikulum yang satu ke yang lainnya bukan penyelesaian yang satu itu. Hanya saja bisa dibilang politik ya, politik cara belajar itu. Cara belajar. Cara belajar ini politik belajar nih termasuk. Jadi tiap pergantian tiap pergantian tahun itu kan ada yang namanya ganti kurikulum tuh kan gitu. Nah, tiap ganti pemerintahnya itu bisa dalam politik belajar tuh kalau menurut saya ya. Nah, jadi bisa dibilang tiap pemimpin beda-beda kan, punya cara yang beda-beda dalam memerintahkan sesuatu. Nah, mungkin beginilah kan gitu. Yang ini beginilah caranya gitu. Yang bisa dia mengerti gitu. Mengerti. Nah, caranya gini caranya. Jadi contoh kayak kurikulum dan itu pun bukan semata-mata untuk perubahan. Dalam arti supaya untuk mengikuti perkembangan juga. Perkembangan zaman, era globalisasi. Jadi perubahan kurikulum itu juga termasuk. Dan jadi contohnya gimana? Di tahun 2015 kita masuk ke kurikulum apa itu? Kurikulum KTSP ya. KTSP. Nah, itu kurikulum terakhir KTSP gitu kan. Langsung loncat ke kurikulum K13. K13 tuh. Langsung belum siap lagi tuh ya. Itu 2000 itu karena dibilang zaman komputer kan. Nah, makanya 2016 langsung masuk kurikulum 2013 tuh langsung ujiannya pakai komputer sekarang kan. Kan begitu. Betul. Jadi memang nggak semata-mata kan gitu. Hanya untuk kepentingan pribadi mungkin. Tapi hanya saja caranya tuh. Ada mungkin cara-cara belajarnya. Contohnya kayak sekarang. Kalau dulu kita belajar, saya nggak tahu ya belajar yang sekarang kurikulum itu gimana. Cuman dulu kan bisa dibilang kalau anak SMA aja, pulang selama-lamanya aja kita berangkat jam 7, pulang jam tengah 2 itu anak. Sekarang? Nah, sekarang tengok tuh, macam orang kerja PNS kian tuh. Jam 6. Jam 6 ada yang jam 6 bahkan ya. Coba bagaimana? Iya, apa betul
selama 1 hari itu anak itu bisa nampung otaknya itu. Nah, saya bukan memprotes ya, mohon izin ya, kan saya bukan ahli hukum juga nih, saya mengkaji gitu. Karena saya sendiri kan pasti sekolah dulu tuh. Ya, Nah, pulang jam 1 ya kan? nah pulang Ya dulu. ya Ya. jam 1, paling lambat tengah 2 makanya dia bilang Ya, tuh. jam 2. Nah, tengah 2. Jam Dan sore. dan master pun memang teratur tuh. Jadi pelajaran apa aja bisa. Hmm. Saya nggak tahu entah penambahan pelajaran apa aja tuh yang ada sekarang. Nah, cuman kok bisa pulangnya sampai sekarang tuh lama. Iya. Nah, bisanya. Jadi yang bener aja. Kok macem orang kerja PNS juga tuh jadinya 8 jam tuh. Nah, kan begitu. Saya bukan memprotes, cuman bisanya tuh. Nanti takutnya kan yang ada nanti kalau misalnya pekerjaan rumah yang misalnya harus dibantu di jam siang tuh kan misalnya. Jadi dia nggak bisa bantu orang tua, entah orang tuanya jualan. Yang mana tahu kan bisa di luar lebih produktif di jam itu tuh. Nah, kan gitu. Jadi imbasnya ke peserta didik ini tadi lah ya. Ah, itu tadi. Jadi bukan bilang Bukan saya tambah maju. bisa bilang. Cuman gini, belajar tuh bagus. Iya. Tapi kan ada porsinya. Apa mungkin selama kita belajar setelah teori aja kan? Pasti ada yang namanya kita perkembangan di luar. Nah, di luar tuh, walaupun di luar dari sekolah ada pengembangan diri tuh. Nah, Iya. kan ada namanya pengembangan diri tuh setiap orang tuh. Apa di luar itu? Apakah yang dia jualan kah, ada yang di bengkel kah, apa yang di mana kan gitu. Nah, ya mohon maaf ya sekali lagi. Saya bukan ahli hukum atau ahli apa itu. Nah, Iya. gitu. Saya takut dicecap nih nanti. Iya. Cecar orang nih. Sok paten nih kan. Oke, jadi imbasnya ke anak tadi nanti kena ya di masalah waktu. Masalah waktu bisa kurang produktif. Capek tenaga lagi ya kan. Iya, jadi nggak mau ngapain. Jadi hasil karena stresnya tadi mau ngapa-ngapain tuh ngamuk aja tuh nanti. Ngamuk. Iya, karena apa? Pinoman nanti bisa ngerjain apa? Cuman gara-gara pelajaran yang dikasih PR tuh kadang kurang produktif di kerjanya. Dia bisa nggak apa? Jadi nggak bisa melakukan hal lain yang bisa jadi pengembangan diri dia gitu. Betul. Kan Ya. gitu. Oke, jadi itu menurut pandangan Mas Yan. Jadi Ya. sekarang kita kembali kepada Mas Unang ya. Jadi gimana tadi ya? Masalah teori, kalau kita kebanyakan teori ini belum siap, ganti lagi ya. Teori ini belum siap, ganti lagi ya. Pokoknya semualah, mau pelajaran apapun itu, mau ngaji, tahfiz, pelajaran dan lainnya. Nah, itu gimana menurut Ustadz tuh? Apakah kondusif atau gimana? Ya. Kalau menurut pandangan saya secara umum ya, tentang pergantian kurikulum ini agak lebih hati-hati kita, karena ini menyangkut marwah pejabat tertentu kan gitu ya. Nanti nggak usah tayang YouTube-nya lagi kan, payah kita. Jadi gini, sebenarnya pergantian kurikulum itu adalah sebagai bahan evaluasi, ya kan, di dunia pendidikan. Mungkin menurut Menteri Pendidikan yang sekarang, K13 itu kurang efektif terhadap pembelajaran anak misalnya. Maka digantilah dengan kurikulum merdeka. Dan sampai hari ini kurikulum merdeka itu belum diaplikasikan, hanya masih dalam taraf sosialisasi gitu. Nah, sepengetahuan saya, bedanya K13 dengan kurikulum merdeka hari ini adalah anak-anak dituntut untuk lebih aktif, khususnya di praktek-praktek. Nah, itu untuk kurikulum merdeka. Nah, janganlah hari ini kita menjadi orang yang terlalu banyak teori, ya kan? Berani kita berkomentar terhadap sesuatu Nggak tahu di lapangan ya. yang dia nggak pernah terjun di lapangan. Gitu. Ini adalah sebuah Kedunguan. kalau kata Rocky Gerung, kedunguan gitu. Karena terlampau banyak hari ini orang teori aja kan. Namun hasil daripada teori yang disampaikannya itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan. Betul. Kita harus belajar dari orang Padang. Nah, ini sebuah
sebuah apa ya, filosofi ya. Apa kata orang Padang? Kalau masakan kami enak, kasih tahu ke teman-teman. Kalau kami punya masakan yang tak enak, kasih tahu ke kami. Artinya apa? Jangan kita berkomentar itu di belakang orang Di yang belakang orang. paham kan? Paham Mas Rian kan? Ya. Di belakang berani deh. Jadi kalau mau berkomentar itu ya Langsung. langsung aja Langsung gitu aja, kan. ya kan. Nah, apa kaitannya dengan hal ini gitu ya kan? Makanya tadi saya katakan teori itu bagus, Bagus. tapi Hmm, harus seiring dengan prakteknya di lapangan. betul. Maka hari ini mungkin pandangan daripada Menteri Pendidikan kita yang sekarang untuk menciptakan kurikulum merdeka, dia memadu-madankan antara teori dengan praktek di lapangan. Gitu. Saya rasa itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya kurikulum merdeka ini bisa lebih efektif Iya. untuk bahan pembelajaran. Begitupun harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Paham ya? Dan toleransi. Enggak pakai toleransi. Nggak pakai, nanti jadi bahaya. Ya. Karena gini, Tahu ya? karena bahaya itu kan. Kalau saya melihatnya begini, misal ya, Enggak pakai toleransi. di suatu daerah, ya kan, katakanlah dulu masyarakatnya itu cara berpikirnya agak lebih apa ya, lebih rendah, karena ada faktor-faktor lain, misalnya faktor makanan, ya kan. Biasanya itu orang Jepang sama orang kita ini banyak perbedaannya. Orang Jepang tuh bisa cerdas-cerdas karena makanannya yang bergizi semua. Ikannya ikan apa? Ikan salmon, ya kan. Kalau kita masih mau makan ikan asin. Kan tongkol. Nah, Ketongkol ya. ya kan? Walaupun ikan asin tuh dahsyatnya luar biasa gitu, enaknya. Apalagi sambal belacan. Ah, Walaupun ikan tongkol salah nama sempat dapat sepeda. iya kan? Gitu. Jadi perlu memposisikan diri kita sebenarnya. Jadi intinya itu, jangan banyak teori, tapi kita harus membuktikan dengan hasil prakteknya. Tindakan. Ya. Gitu. Contohlah macam Mas Rian, saya misalnya mau apa ya, mau mendudukkan apa sebuah persoalan, katakanlah dulu. Ini kan tadi beliau basicnya di hukum ya, hukum. Nah, kemudian kan dia sebagai pengajar juga gitu ya. Secara teori di dalam dunia pendidikan mungkin saya lebih apa ya, lebih bukan unggul, lebih punya pengalaman gitu kan. Nah, tapi secara teori saya bisa sampaikan. Ya. Namun apa yang saya sampaikan kepada Mas Rian tadi belum tentu saya juga sanggup melaksanakannya di lapangan. Apa maksudnya kan? Mas Rian kalau ngajar anak itu harus begini. Teori ya kan? Teori kan? Nah, kita berikan apa semacam masukan, masukan. komentar dan lain sebagainya. Tapi giliran awak di lapangan nggak bisa. Banyak yang gitu kan? Banyak. Makanya jangan kita mementingkan teori-teori saja, tapi lakukan dengan praktek. Itu saya rasa lebih kondusif. Tapi dia bantai gini Ustaz. Oh saya anak autis bisa kok katanya. Gimana itu? Bisa saya didik katanya. Hati-hati Bang Jali. Besok kena SP. SP 3 langsung. Hati-hati. Iya, jangan sebut merek ya kan. Nanti dia apa? Blacklist. Bukan, apa namanya? Desain kan. Disensor. Hati-hati. SP 3 langsung nanti mak gawat. Cuman nasib kereta kita itu. 5 bulan lagi game. 5 bulan lagi. Buka-bukaan ya. Kena pecat nanti. Gawat. Gak usah kita terusin, bahaya nanti. Oke lah. Ya, karena waktu sudah 40 menit, jadi kita akhiri saja ya pembahasan kita kali ini ya kan. Oke, kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya ya kan.
Oke, kita akhiri sama-sama dan jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe di channel Sajali Sinaga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.